Malam itu, mereka duduk di sofa yang sama. Jarak mereka hanya satu bantal, namun terasa seperti dua dunia. "Mas," suara Aira pelan, hampir tenggelam oleh dengung kipas angin. "Kalau aku pergi sekarang, kamu bakal sadar aku pernah ada?" Raka tidak menoleh. Matanya tetap pada layar ponsel. "Aira, jangan mulai lagi. Aku capek." Kalimat itu jatuh seperti palu. Bukan karena keras, tapi karena sudah terlalu sering. Di ruangan itu, tak ada teriakan. Tak ada tangisan keras. Hanya hubungan yang perlahan mati tanpa disadari. Halo sahabat cerit. Terima kasih sudah mampir. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena setiap cerita di sini mungkin sedang kamu rasakan, tapi belum berani kamu ucapkan. Kamu dari kota mana? Tulis di komentar, ya. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah berubah. Jam di dinding menunjukkan pukul 5.12 ketika Aira membuka mata. Belum sepenuhnya sadar, tangannya sudah bergerak mematikan alarm, kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Raka masih terlelap, membelakangi tubuhnya. Punggung itu terasa akrab, tapi asing. Dekat, namun jauh. Aira menatap suaminya beberapa detik. Dulu, ia akan menyelipkan tangan ke dada Raka, mencari kehangatan pagi. Sekarang, ia hanya menarik napas pelan dan bangkit dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Bahkan sentuhan sekecil itu terasa seperti sesuatu yang tak lagi pantas diminta. Di dapur, Aira menyalakan lampu. Cahaya putih menyoroti meja makan yang selalu bersih. Terlalu bersih. Seperti hidup mereka, rapi dari luar, tapi kosong di dalam. Ia menanak nasi, menggoreng telur, menyiapkan sambal. Semua dilakukan otomatis, tanpa emosi. Tangannya bekerja, pikirannya melayang. Sesekali ia berhenti, menatap jendela yang masih gelap. Sejak kapan aku merasa begini setiap pagi? Ia mencoba mengingat, tapi tidak menemukan tanggal pasti. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di tembok, tak terlihat, tapi terus melebar. Langkah kaki terdengar. Raka keluar kamar, sudah rapi dengan kemeja kerja. Rambutnya basah, wajahnya bersih, ekspresinya datar. "Aku berangkat jam 6:30, katanya sambil mengambil piring. "Iya," jawab Aira singkat. "Tidak ada pertanyaan, kamu sudah makan?" Tidak ada, "Tidurmu cukup?" Tidak ada tatapan mata. Mereka duduk berhadapan, mengunyah makanan dalam diam. Sendok beradu dengan piring, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Aira ingin bicara. Ia selalu ingin bicara. Tapi setiap kata terasa berat, seolah harus melewati dinding tebal terlebih dulu. "Mas!" Raka mengangkat wajah. "HM?" Aira menelan ludah. "Enggak apa-apa." Raka mengangguk, kembali fokus ke makanannya. Seolah kalimat itu memang tidak penting. Saat Raka berdiri, mengenakan sepatu, Aira menyerahkan tas kerjanya. "Bekalnya aku masukin di kantong depan." "Iya," jawab Raka, cepat. Ia membuka pintu, lalu berhenti sebentar. Aira menunggu, entah apa yang ia harapkan. Mungkin ucapan hati-hati, mungkin senyum kecil. Tapi Raka hanya berkata, "Aku mungkin pulang agak malam." Pintu tertutup. Aira berdiri lama di sana. Tangannya masih menggenggam ujung celemek. Dada terasa sesak, bukan karena sedih yang meledak, tapi karena sedih yang terlalu lama disimpan. Beginikah rasanya dicintai orang dewasa? Atau aku hanya sedang berlebihan? Siang hari berlalu pelan. Aira membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiram tanaman. Semua tugas selesai. Rumah bersih, rapi, sunyi. Tidak ada yang memuji. Tidak ada yang peduli. Ia duduk di sofa, membuka ponsel. Foto lama muncul. Dirinya dan Raka tersenyum di warung kopi kecil. Raka memeluk pundaknya dari belakang. Mata mereka berbinar. Aira menatap foto itu lama. Dadanya perih. Kemana perginya laki-laki itu? Atau, kemana perginya aku yang dulu? Malam datang bersama suara kunci di pintu.
Raka masuk, melepas sepatu, langsung duduk. Aku mandi dulu, katanya. Iya. Makan malam berlangsung tanpa cerita, tanpa tanya, tanpa rasa. Setelah itu, mereka duduk di sofa yang sama. Jarak mereka hanya satu bantal, namun terasa seperti jurang. Raka menatap layar ponsel. Aira menatap dinding. Beberapa menit berlalu. Aira menarik napas panjang. Mas! Raka tidak langsung menjawab. Iya. Aira menoleh. Matanya sedikit berkilat. Kalau aku nggak ngomong dulu, kamu bakal nanya kabarku nggak? Raka mengernyit, akhirnya menurunkan ponsel. Maksud kamu apa? Aku cuma nanya. Suara Aira bergetar. Kapan terakhir kamu nanya perasaanku? Raka menghela napas panjang. Aira, kita ini orang dewasa. Hidup bukan cuma soal perasaan. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Aku tahu, jawab Aira lirih. Tapi perasaan juga bagian dari hidup. Raka berdiri. Aku capek. Kita bahas lain kali. Langkahnya menuju kamar, meninggalkan Aira sendirian. Aira duduk memeluk lutut. Air mata jatuh satu, lalu dua. Ia tidak menangis keras. Ia sudah terlalu sering menangis diam-diam. Malam itu, sebelum tidur, Aira berbisik pada dirinya sendiri. Kalau rutinitas terus begini, apakah cinta bisa bertahan tanpa sentuhan emosi? Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu terasa lebih menakutkan daripada jawabannya. Pagi datang tanpa perubahan. Dan justru itulah yang membuat Aira merasa semakin tenggelam. Ia terbangun lebih lambat dari biasanya. Alarm sudah berbunyi 3 kali, tapi tubuhnya menolak bergerak. Ada rasa berat di dada yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sakit, bukan sedih yang jelas, hanya lelah yang menetap. Di sampingnya, tempat tidur Raka kosong. Aira duduk, memandangi sprei yang sudah dingin. Ia bangun lebih dulu lagi, seperti selalu. Di dapur, sarapan tetap ia siapkan. Rutinitas tidak pernah berhenti hanya karena perasaan seseorang terluka. Aira paham itu. Ia hanya tidak menyangka bahwa rutinitas bisa menjadi alasan untuk mengabaikan segalanya. Raka muncul dengan kemeja biru muda, rapi, wangi sabun mandi. Kamu belum siap? Tanyanya singkat. Aira menoleh. Oh, iya. Aku bangun agak kesiangan. Raka mengangguk. Tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya apakah Aira baik-baik saja. Ia hanya duduk, membuka ponsel, membaca sesuatu dengan wajah serius. Aira menatapnya lama. Kalau aku sakit hari ini, apakah kamu akan sadar sebelum aku bilang? Pertanyaan itu mengendap di kepalanya. Mas, kata Aira pelan, nanti malam kamu pulang jam berapa? Belum tahu, jawab Raka. Kayaknya lembur. Setiap hari kamu lembur, ucap Aira tanpa sadar. Raka menoleh, alisnya sedikit terangkat. Ini kerjaan, Aira. Iya, aku tahu. Kalimat itu menutup pembicaraan. Lagi, saat pintu tertutup, Aira duduk lama di kursi makan. Tangannya menyentuh gelas kopi Raka yang belum habis. Masih hangat. Tapi kehangatan itu tidak pernah sampai ke dirinya. Siang hari terasa panjang. Aira pergi ke rumah ibunya, sekadar mengantar makanan. Di sana, suasana jauh berbeda. Ibunya menyambut dengan senyum, menepuk punggungnya lembut. Kamu kelihatan capek, kata ibunya. Aira tersenyum tipis. Biasa, Bu. Ibunya menatapnya lama, seolah ingin berkata lebih, tapi memilih diam. Aira bersyukur sekaligus sedih. Ia ingin didengar, tapi juga takut jika kata-kata itu keluar, semuanya akan runtuh. Sore hari, Aira pulang sendiri. Rumah menyambutnya dengan keheningan yang sama. Ia membersihkan kamar, melipat baju Raka, mencium aroma parfumnya yang menempel di kerah kemeja. Dulu, aroma itu membuatnya tenang. Sekarang, hanya mengingatkan bahwa Raka lebih sering pergi daripada tinggal. Malam tiba. Jam menunjukkan pukul 21.47 saat pintu akhirnya terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah, tas disampirkan asal. Makan malam ada? Tanyanya. Ada. Aku angetin, jawab Aira cepat. Mereka makan dalam diam. Lagi-lagi,
Setelah itu, Raka duduk di sofa, membuka ponsel. Aira duduk di sebelahnya, jaraknya tetap satu bantal. Selalu satu bantal. Tidak pernah lebih dekat, tidak pernah lebih jauh. Aira menarik napas panjang. Mas, aku boleh jujur? Raka tidak menoleh. Jujur soal apa? Aku ngerasa kita cuma tinggal serumah, ucap Aira hati-hati. Bukan hidup bareng. Raka menghela napas, lalu meletakkan ponsel. Kamu mikir terlalu jauh. Enggak, Aira menggeleng. Aku ngerasa sendiri. Aku ngerasa, enggak penting. Itu perasaan kamu, jawab Raka datar. Kalimat itu menusuk. Apa kamu tahu rasanya tidur sama orang yang kita cintai, tapi ngerasa sendirian? Suara Aira mulai bergetar. Raka mengusap wajahnya. Aira, aku capek. Jangan sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan? Aira menatapnya. Aku udah lama nunggu kamu nanya. Nanya apa? Nanya aku masih bahagia atau enggak? Raka terdiam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Aku pikir selama kamu di rumah, semuanya baik-baik saja, katanya akhirnya. Aira tersenyum getir. Berarti selama aku enggak pergi, kamu enggak akan sadar. Sunyi jatuh di antara mereka. Raka berdiri. Aku mau tidur. Langkahnya menuju kamar terasa berat, tapi tidak pernah berhenti. Aira tetap duduk di sofa. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Malam itu, ia tidur menghadap dinding. Raka membelakanginya. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata. Hanya jarak yang semakin nyata. Aira menatap gelap. Air mata mengalir tanpa suara. Kalau begini terus, apakah aku benar-benar masih istri? Atau hanya bagian dari rutinitas yang tidak pernah dipikirkan? Di luar, hujan turun pelan. Dan di dalam rumah itu, dua orang dewasa belajar satu hal yang menyakitkan. Diam yang terlalu lama bisa menghancurkan lebih banyak daripada pertengkaran. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, seperti debu yang menumpuk, tak terlihat, tapi membuat sesak saat dihirup. Aira bangun pagi dengan perasaan berbeda. Bukan sedih yang tajam. Bukan marah yang membakar. Hanya kosong. Ia menatap cermin lebih lama dari biasanya. Wajahnya sama. Rambutnya sama. Tapi matanya tidak lagi mencari sesuatu. Tidak ada harap yang menunggu di sana. Di dapur, ia tetap memasak. Tetap rapi. Tetap tepat waktu. Namun kali ini, ia tidak lagi menyiapkan bekal dengan catatan kecil seperti dulu. Tidak ada tulisan hati-hati di jalan, atau jangan lupa makan. Semua dilakukan sekadar selesai. Raka duduk di meja makan, membuka ponsel. Kopi? Tanyanya singkat. Sudah, jawab Aira tanpa menoleh. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Raka berhenti menggulir layar. Menatap Aira sekilas. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ia mengira itu hanya perasaannya sendiri. Aku pulang malam lagi, kata Raka. Iya, jawab Aira cepat. Tidak ada desahan kecewa. Tidak ada tatapan berharap. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat dada Raka terasa aneh. Pintu tertutup seperti biasa. Namun kali ini, Aira tidak berdiri lama di sana. Siang hari, Aira tidak pergi ke rumah ibunya. Ia memilih tinggal di kamar. Membuka lemari, menata ulang pakaian. Tangannya berhenti pada gaun lama, yang dulu ia pakai saat Raka masih sering menatapnya. Ia mengelus kain itu sebentar, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya paling bawah. Tidak perlu lagi, pikirnya. Sore hari, ia duduk di teras, menghirup udara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega, karena tidak menunggu siapapun. Malam datang. Jam menunjukkan pukul 22.15 saat Raka pulang. Ia terkejut melihat lampu ruang tamu menyala, tapi Aira tidak di sofa seperti biasanya. Aira, panggilnya. Aku di kamar, jawab Aira dari dalam. Raka masuk. Aira sedang membaca buku. Rambutnya terikat sederhana. Tidak menoleh saat Raka duduk di tepi ranjang. Kamu belum tidur? Belum. Kok tumben gak nunggu di luar? Aira mengangkat bahu. Capek.
Jawaban itu sederhana, tapi membuat Raka terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu apa. Ada jeda canggung yang tidak biasa. Kamu marah? Tanya Raka akhirnya. Aira menutup bukunya, menatap Raka. Tatapannya tenang, tapi dingin. Enggak, katanya pelan. Aku cuma berhenti berharap. Kalimat itu seperti tamparan lembut. Tidak keras, tapi meninggalkan bekas. Apa maksudmu? Suara Raka menurun. Aku udah bilang apa yang aku rasain. Berkali-kali. Tapi kamu selalu capek, selalu nanti, selalu kerjaan. Aira tersenyum tipis. Jadi aku berhenti. Raka mengerutkan kening. Berhenti apa? Berhenti minta kamu hadir. Sunyi. Raka berdiri, mondar-mandir kecil. Jangan lebay, Aira. Aku di sini. Aira mengangguk. Iya, badan kamu di sini. Kalimat itu menutup percakapan. Malam itu, mereka tidur berdampingan. Tanpa saling membelakangi. Tanpa saling mendekat. Raka terbangun tengah malam. Aira sudah tidur, menghadap jendela. Napasnya teratur. Raka menatap punggung istrinya lama. Ada perasaan asing menggelitik dadanya. Takut, mungkin. Atau kehilangan yang belum punya nama. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh bahu Aira. Lalu menariknya kembali. Besok saja, pikirnya. Seperti selalu. Hari-hari berikutnya, Aira semakin tenang. Ia mulai pergi sendiri. Membeli barang tanpa bertanya. Mengatur hidupnya tanpa menunggu persetujuan. Raka mulai menyadari keanehan kecil. Aira tidak lagi menanyakan jam pulangnya. Tidak lagi mengeluh. Tidak lagi menangis diam-diam. Dan itu justru membuat Raka gelisah. Suatu malam, saat mereka makan, Raka bertanya, "Kamu bahagia?" Aira berhenti mengunyah. Menatapnya lama. "Kenapa baru sekarang nanya?" balasnya lembut. Raka tidak bisa menjawab. Aira tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Raka, justru terasa seperti alarm yang terlambat berbunyi. Karena ia baru sadar satu hal yang mengerikan. Aira tidak lagi menuntut apapun darinya. Dan seringkali, itu bukan tanda kuat. Melainkan tanda seseorang sudah bersiap melepaskan. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu, memandangi sofa yang dulu selalu diisi keluhan Aira. Sekarang kosong. Dan entah kenapa, kosong itu terasa lebih bising dari pertengkaran manapun. Hari itu hujan turun sejak sore. Langit gelap lebih cepat dari biasanya, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Aira duduk di ruang tamu sejak maghrib. Bukan karena menunggu, ia sudah berhenti menunggu sejak lama, tapi karena dadanya terasa penuh. Terlalu penuh untuk ditiduri, terlalu sesak untuk dipendam. Jam di dinding berdetak pelan. Pukul 21.30. Belum ada kabar dari Raka. Ponsel Aira bergetar. Sebuah pesan masuk. "Aku pulang agak malam. Jangan tunggu." Aira membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jari-jarinya gemetar, tapi bukan karena marah. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, kecewa yang sudah terlalu matang. Ia meletakkan ponsel, berdiri, lalu masuk ke dapur. Makan malam sudah dingin. Ia menatapnya lama, lalu mematikan kompor. Tidak perlu dihangatkan, pikirnya. Seperti perasaan yang sudah lama dingin. Jam menunjukkan pukul 22.47 ketika pintu akhirnya terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah, kemeja sedikit kusut, langkah berat. Ia melepas sepatu, menoleh sekilas ke arah dapur. "Makan malam ada?" tanyanya refleks. Aira berdiri di ambang pintu ruang tamu. "Ada, tapi sudah dingin." Raka mengangguk, berjalan ke dapur. "Gak apa-apa." Nada suaranya biasa saja. Dan justru itu yang menjadi pemicu. "Mas," panggil Aira. Raka berhenti, menoleh. "Iya." Aira menatapnya lurus. Dadanya naik turun. "Kamu sadar enggak? Kita udah kayak orang asing?" Raka menghela napas panjang. "Kenapa sih tiap aku capek, kamu selalu mulai begini?" Kalimat itu seperti percikan api ke bensin. "Karena tiap kamu capek," suara Aira meninggi, "aku harus diam."
Perasaanku selalu nomor 2. Aku kerja buat keluarga. Raka membalas, suaranya ikut naik. Apa lagi yang kamu mau? Aira tertawa kecil, tawa pahit yang nyaris berubah jadi tangis. Aku mau kamu lihat aku sebagai istri, bukan jadwal makan. Sunyi sesaat. Hujan di luar terdengar makin deras. Kamu lebay, kata Raka dingin. Masalah kecil dibesar-besarkan. Kata itu menghantam Aira tepat di dada. Lebay, ulangnya pelan. Aku nangis sendirian hampir setiap malam, Mas. Aku ngerasa nggak diinginkan. Aku ngerasa nggak dicintai. Raka mengusap wajahnya kasar. Cinta itu bukan cuma kata-kata. Dan hidup bukan cuma tanggung jawab. Aira membentak. Aku istrimu, bukan rekan kerja. Tangisnya pecah. Bukan lagi tertahan. Aku kangen dipeluk tanpa minta. Aku kangen ditanya kamu kenapa, tanpa harus nangis dulu. Aira terisak. Apa itu berlebihan? Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Kamu pikir aku enak? Kamu pikir aku nggak capek? Aku nggak pernah bilang kamu nggak capek. Aira mendekat. Tapi aku juga manusia. Aku juga butuh disayang. Raka membanting sendok ke meja. Kalau kamu nggak bahagia, kenapa kamu masih di sini? Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan begitu keluar, udara di ruangan berubah. Aira membeku. Matanya membesar, napasnya tercekat. Kamu, serius? Raka terdiam. Ia tahu ia salah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menarik kata itu. Aira tersenyum. Senyum paling menyakitkan yang pernah Raka lihat. Jadi selama ini, kamu pikir aku bertahan karena nggak punya pilihan? Suaranya pelan, tapi tajam. Raka tidak menjawab. Air mata Aira jatuh satu persatu. Aku bertahan karena aku cinta. Tapi kamu bikin cinta itu terasa bodoh. Ia berbalik, berjalan ke kamar. Raka mengejarnya. Aira, tunggu. Aira berhenti, menoleh. Jangan sentuh aku. Raka terpaku. Aku udah terlalu lama minta dipeluk, lanjut Aira. Malam ini, aku cuma mau kamu dengar. Ia membuka lemari, mengeluarkan tas kecil. Bukan koper. Bukan tanda pergi jauh. Aku nggak selingkuh. Aku nggak kabur, katanya sambil memasukkan beberapa pakaian. Aku cuma butuh jarak. Biar aku tahu, aku masih berharga. Raka panik. Kamu mau kemana? Ke tempat di mana aku nggak harus merasa sendirian, jawab Aira. Aira, jangan begini. Suara Raka melemah. Kita bisa bicarain. Aira menatapnya lama. Kita sudah terlalu sering nanti. Sekarang aku butuh sekarang. Ia melangkah keluar kamar, melewati Raka tanpa menoleh. Pintu rumah terbuka. Hujan menyambut langkahnya. Raka berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar kosong. Bukan karena Aira pergi, tapi karena ia akhirnya menyadari betapa lama Aira sudah sendirian. Di balik pintu yang tertutup, Raka duduk di lantai, menutup wajahnya. Dan malam itu, dua orang dewasa merasakan hal yang sama. Kehilangan. Bedanya, yang satu sudah lama merasakannya. Yang satu baru saja sadar. Rumah itu tidak berubah. Sofanya masih sama. Jam dinding masih berdetak di tempat yang sama. Tapi setelah Aira pergi malam itu, semuanya terasa berbeda. Lebih besar, lebih kosong, lebih sunyi. Raka duduk sendirian di ruang tamu hingga dini hari. Lampu tidak ia matikan. Ia tidak tidur. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya berantakan. Kalimat Aira berputar-putar di kepalanya. Aku bertahan karena aku cinta. Tapi kamu bikin cinta itu terasa bodoh. Untuk pertama kalinya, Raka tidak punya jawaban. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan kerja. Tidak ada aku capek. Pagi datang tanpa suara alarm Aira. Raka bangun terlambat. Tidak ada sarapan di meja. Tidak ada bekal di tas. Tidak ada pesan singkat. Ia berdiri di dapur, membuka kulkas. Kosong. Selama ini, begini rasanya tanpa Aira. Di kantor, Raka tidak fokus. Angka-angka di layar kabur. Rekan kerjanya menegur 2 kali, tapi ia hanya mengangguk.
Ponselnya ia genggam erat. Ia ingin menelepon Aira, tapi tidak tahu harus berkata apa. Maaf? Untuk apa saja? Sementara itu, Aira duduk di kamar kecil rumah ibunya. Bukan kamar tamu yang rapi, kamar lama dengan dinding kusam dan jendela kecil. Tempat ia pernah menangis sebelum menikah, tempat ia dulu bermimpi tentang masa depan. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Tangisnya tidak meledak, hanya turun pelan, seperti hujan sisa badai. Ibunya mengetuk pelan. Aira, makan dulu. Aira menggeleng. Belum lapar, Bu. Ibunya duduk di sampingnya, tidak memaksa. Kadang, pulang sebentar itu bukan tanda gagal, katanya lembut. Tapi tanda kamu sedang belajar menjaga diri. Aira terdiam. Air matanya jatuh lagi. Aku capek, Bu, katanya akhirnya. Capek merasa nggak diinginkan. Ibunya menggenggam tangan Aira. Kalau kamu terus bertahan sambil menghilang, itu bukan setia. Itu menyakiti diri sendiri. Kata-kata itu menguatkan sekaligus menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aira mulai mengatur ulang hidupnya. Bangun pagi tanpa menyiapkan sarapan orang lain. Mandi tanpa terburu waktu pulang seseorang. Keluar rumah tanpa bertanya. Ada rasa bersalah. Ada rasa takut. Tapi juga, ada napas yang lebih lega. Sementara Raka pulang ke rumah kosong setiap malam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia lihat. Tanaman di sudut ruang yang layu. Bingkai foto pernikahan yang miring. Aroma rumah yang mulai berubah. Ia mengambil salah satu foto. Aira tersenyum di sana, matanya penuh cahaya. Sejak kapan aku berhenti melihat senyum itu? Malam itu, Raka akhirnya menelepon. Nada sambung berbunyi lama. 1, 2, 3. Halo, suara Aira terdengar datar. Aira, suara Raka serak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu bisa mulai dengan jujur, jawab Aira pelan. Raka menghela napas. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku lebih takut mengakui kalau selama ini aku salah. Sunyi di seberang. Aku nggak butuh kamu takut, kata Aira. Aku butuh kamu sadar. Aku sadar sekarang, jawab Raka cepat. Tanpa kamu, rumah itu kosong. Raka, suara Aira lembut tapi tegas. Rumah itu sudah lama kosong buat aku. Kamu baru ngerasain sekarang. Kalimat itu menutup pembicaraan. Raka duduk lama setelah telepon terputus. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang terlambat. Hari demi hari, Raka mulai berubah, bukan untuk dilihat siapapun. Ia pulang tepat waktu, memasak sendiri, membersihkan rumah. Ia membaca ulang pesan-pesan lama Aira, mendengarkan rekaman suara istrinya yang dulu sering ia abaikan. Di sisi lain, Aira mulai tersenyum kecil, bukan karena bahagia penuh, tapi karena ia mulai merasa ada. Suatu sore, Raka datang ke rumah ibunya Aira. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum mengetuk. Aira membukakan pintu. Mereka saling menatap. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis. Aku nggak datang buat minta kamu pulang, kata Raka pelan. Aku datang buat minta kesempatan, berubah. Aira menatapnya lama. Berubah itu proses, katanya. Dan aku nggak janji nunggu. Raka mengangguk. Itu adil. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang kini terasa jujur. Untuk pertama kalinya, tidak ada tuntutan. Hanya dua orang dewasa, yang akhirnya belajar mendengarkan. Dan di titik itulah, hubungan mereka berada di persimpangan paling sunyi. Antara memperbaiki, atau benar-benar melepaskan. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Kadang, waktu hanya memberi jarak agar luka terlihat lebih jelas. Sudah 3 minggu sejak Aira meninggalkan rumah itu. 3 minggu sejak Raka belajar hidup tanpa rutinitas bernama istri. Pagi-pagi Raka kini sunyi. Tidak ada suara piring. Tidak ada langkah kecil di dapur. Ia bangun sendiri, membuat kopi sendiri, dan menatap kursi kosong di meja makan, kursi yang dulu tak pernah benar-benar ia lihat. Hari itu, Raka berdiri lama di depan lemari.
Ia mengeluarkan satu kemeja yang belum pernah dicuci sejak terakhir Aira menyentuhnya. Aromanya masih sama, bukan wangi parfum, tapi wangi rumah. Ia duduk di ranjang, menunduk. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri. Aku tidak kehilangan istri karena dia pergi. Aku kehilangan dia jauh sebelum itu. Sore hari, Raka menerima pesan singkat. Aira, aku bisa ketemu. Besok, jam 5, di taman dekat rumah ibu. Jantung Raka berdegup. Tidak cepat, tidak keras, tapi berat. Taman itu tidak berubah. Pohon-pohon tua masih berdiri. Bangku besi masih dingin. Tempat yang dulu sering mereka lewati, tapi jarang mereka singgahi. Aira datang tepat waktu. Ia mengenakan baju sederhana, rambut tergerai rapi. Wajahnya tenang, bukan dingin, bukan hangat. Tenang yang dewasa. Raka berdiri. Aira. Aira mengangguk kecil. Halo. Mereka duduk berhadapan. Tidak bersentuhan. Aku nggak datang buat marah, kata Aira membuka. Aku juga nggak datang buat minta jawaban. Raka menelan ludah. Aku datang buat dengar. Aira menatap danau kecil di depan mereka. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Raka menggeleng. Bukan karena kamu sibuk. Bukan karena kamu lelah, lanjut Aira. Tapi karena aku merasa harus menghilang dulu, supaya kamu sadar aku ada. Kata-kata itu menghantam pelan. Tapi dalam. Raka mengangguk, suaranya serak. Aku salah. Aira menoleh. Aku tahu. Bukan amarah yang ia dengar. Bukan tangisan. Tapi penerimaan, dan itu justru lebih berat. Aku berubah. Aira, kata Raka cepat, takut kehilangan momen. Aku belajar dengerin. Aku belajar hadir. Aku percaya kamu berubah, potong Aira lembut. Raka terdiam. Tapi perubahan kamu datang setelah aku hampir kehilangan diriku sendiri, lanjut Aira. Dan aku belum tahu, apakah aku siap kembali ke tempat yang membuatku lupa siapa aku. Sunyi. Angin menggerakkan dedaunan. Anak kecil berlari di kejauhan. Kamu masih cinta aku? Tanya Raka akhirnya. Aira menunduk. Lama. Cinta itu nggak langsung hilang, jawabnya jujur. Tapi cinta juga bisa capek. Raka memejamkan mata. Kalau aku minta kesempatan. Aira mengangkat tangannya, menghentikan. Kesempatan itu bukan pintu yang bisa dibuka paksa. Ia menatap Raka dalam-dalam. Aku nggak pergi karena aku nggak cinta. Aku pergi karena aku terlalu lama mencintai sendirian. Air mata Raka jatuh. Tidak ia sembunyikan. Aku nggak mau kamu balik karena kasihan, lanjut Aira. Aku juga nggak mau kamu berubah karena takut kehilangan. Lalu apa yang kamu mau? Tanya Raka lirih. Aira menarik napas panjang. Aku mau lihat, apakah kamu tetap berubah meski aku tidak langsung kembali. Kalimat itu menggantung di udara. Kalau suatu hari aku pulang, lanjut Aira pelan, aku mau pulang ke hubungan, bukan ke rutinitas. Raka mengangguk, dadanya sesak. Aku akan tunggu, berapapun lamanya. Aira berdiri. Aku nggak janji, katanya. Tapi aku menghargai usahamu. Ia melangkah pergi beberapa langkah, lalu berhenti. Raka. Iya. Kalau nanti aku memilih tidak kembali, suaranya bergetar halus. Itu bukan karena kamu gagal, tapi karena aku memilih menyelamatkan diriku. Raka menatapnya, mata merah. Aku mengerti. Aira pergi, tidak menoleh. Raka duduk sendirian di bangku itu. Hatinya perih, tapi jujur. Untuk pertama kalinya, ia mencintai tanpa menuntut hasil. Malam itu, Aira berdiri di depan cermin. Ia menyentuh dadanya sendiri. Tenang. Ia belum tahu kemana hubungannya akan berakhir. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah lagi menghilang demi dicintai. Dan di dua tempat berbeda, dua orang dewasa akhirnya belajar makna yang sama. Cinta bukan tentang bertahan sekuat apapun, tapi tentang hadir sebelum seseorang berhenti berharap.